Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat Barcelona di puncak klasmen La Liga untuk sementara, karena Barcelona berhasil menang dengan skor 1-0 berhadapan dengan Rayo Vallecano di Montjuic Stadium. Ya, sebelum gue review, gue mau nyapa-nyapa dulu teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit dan penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Yang temannya masih punya utang dibayar sama temennya ya. Yang lagi kuliah atau sekolah mendapatkan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Naik-naik ke puncak gunung ya, kirain Jakarta lagi dingin-dinginnya gitu. Ternyata Barcelona ya mau berada atau menuju ke puncak. Ya, ini jadi kalau kalian malam-malam tadi itu keluar rumah atau sekarang keluar rumah masih ada suhu dingin, berarti kita emang lagi ada di puncak klasmen, menggeser duo Madrid ya. Walaupun masih sama poinnya 51 Barcelona dan Real Madrid, tapi secara GA Barcelona unggul. Jadi kita nikmatin dulu berada di peringkat 1. Gue gak tahu berapa lama bisa stay di peringkat 1, tapi yang pasti bakal seru, bakal susul-susulan nih. 1, 2, 3-nya bakal tetap ngejar, karena cara bermain, konsistensi, ya, kebugaran para pemain itu mepet-mepet. Jadi masih ada aja yang bisa yang kepleset, masih ada yang bisa tiba-tiba atletik ke atas, masih banyak peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Tapi hari ini gua akan bahas Barcelona mode tarkam berjalan ke pucuk. Wah, ya, kalian pasti juga walaupun menang nontonnya tapi agak sebel, karena apaan sih, lu mau main gak sih sebenarnya? Pemain-pemain Barcelona ini ada di lapangan tapi seakan-akan rohnya tuh lagi nggak di situ gitu. Pemain yang dari tengah ke depan atau dari tengah ke belakang, Pedri doang yang ketika dia ke belakang otaknya masih kepake, yang ke depan otaknya masih kepake. Pemain lain seakan-akan ketika melakukan counter, ketika menyerang dengan agresivitasnya sampai depan, kayak ingatannya dicabut, kayak pada lupa mereka pemain bola ya. Lamine Yamal lagi off, Rapinya lagi off, Lewandowski lagi off. Tapi sebelum lebih jauh lagi gue bahas dan lebih detail lagi tentang pemain, gue mau kasih tahu dulu, berarti hari ini gue bakal bagi 3 segmen. Segmen pertama kita review dulu match tersebut, match apapun yang baru saja kita tonton. Di segmen kedua kita pretelin nih, kita lebih detail lagi perihal ke beberapa pemain key player atau pemain yang bukan key player ya, pemain yang tidak berguna di lapangan ya. Setelah itu kita kasih rating menurut gua ya, dan menurut kalian Karbol Mania. Jadi yang pertama kita review, yang kedua kita bahas info-info seputar apa saja yang terjadi di lapangan tadi ya, entah preskon atau hal-hal blunder-blunder aneh, dan yang terakhir kita rating pemain. Oke, let's go. Barcelona bermain dengan 4-2-3-1 seperti biasa, namun ada perbedaan line up di sana. Kiper tetap Szczęsny, tengah central back 2 Kubarsi dan Inigo, sebelah kiri ada Alejandro Balde, sebelah kanan ada Hector Fort yang menggantikan Jules Koundé, yang menurut media Jules Koundé dikabarkan dia telat ya di pra training atau di pra pertandingan. Jadi Hansi Flick menghukum dengan mencadangkannya. Gue satu sisi gue setuju bahwa Hansi Flick ngasih tahu kayak I'm the boss, nih gue bosnya nih, lu mau ikut sistem gue, lu patuhi dong peraturan kayak gitu. Di sisi lain gue juga takut pemainnya nggak siap dan baper gitu. Tapi kalau pemain ngerasa emang dia salah, ya harusnya dia memperbaiki dirinya dan kasih tahu, buktiin bahwa ya gue emang pantas sebenarnya starting line up dan kelakuan gue kemarin itu salah. Nah, lanjut kita di double pivot ada Pedri Gonzalez. Nanti gue bedain yang namanya Pedri dengan pemain lain ya. Dan Frenkie de Jong menjadi double pivot. Nah, 3 di striker
Sebagai attack midfield ada Gavi di sana mendapatkan kartu kuning. Lalu Lamine Yamal, Rafinha dan Robert Lewandowski sang pencetak gol melalui titik penalti. Kalau gue bilang Barcelona ini beruntung banget ini gue dapat penalti, ya. Beruntung banget karena kalau nggak dapat penalti main gitu-gitu aja bro, yang ada kalah itu. Nah, yang pertama gue cukup kaget dengan permainan atraktif dan agresif yang dilakukan oleh si Rayo Vallecano. Karena yang ada di pikiran kita 2 tahun lalu lah ya, Rayo Vallecano tuh ya yang main ultra defense di belakang semua, ngerusak momen, ngancurin ritme, provokatif. Jadi gue cukup kaget dengan permainan yang dihadirkan oleh Rayo Vallecano. Dan Rayo Vallecano ternyata 9 kali dia unbeaten. Ya, dia belum pernah kalah 9 kali dan akhirnya kalah dengan Barcelona. Ya, sama selisih 1 sama Szczesny. Szczesny sekarang semenjak ada Szczesny Barcelona belum pernah kalah dari 10 pertandingan. Ya, gue mau respect dulu nih, apresiasi Rayo Vallecano yang nggak seperti dugaan kita. Ya, Rayo Vallecano melakukan pressing yang bikin Barcelona gugup, mungkin kaget di pressing Barcelona. Dan transisinya juga sangat luar biasa. Transisinya itu sangat cepat. Ketika ada direct ball yang dilakukan Barcelona, semua pemain tengah bahkan striker dari Rayo Vallecano turun semua ke belakang. Dia menjaga lini per lini, dia menjaga save biar nggak kalah jumlah pemain. Ya, selain dia jago pressing, selain pressingnya itu sangat bagus, Rayo Vallecano ini juga pandai menutup jalur-jalur passing. Ya, sehingga kayak dari lini tengah ke depan tuh udah bingung lagi. Bahkan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh para back dari Rayo Vallecano ini sangat berhasil. Rafinha tidak bisa berbuat banyak, ya ditempel sama nomor 2. Dan si Lamine Yamal juga bahkan sampai terlihat off. Ya, dan keputusannya juga Lamine Yamal pada malam itu off lah. Gue bisa bilang off Lamine Yamal off, Rafinha off, Lewandowski kalau nggak golin juga hilang dia kemana, Gavi nggak jelas. Yang bermain hanya Pedri, Frenkie de Jong lumayan. Ya, kalau nggak ada Pedri dan Szczesny dan Inigo, wah itu nggak bisa Barcelona ke puncak. Nah, lanjut ke permainan. Dari permainan, kalau Barcelona kan susah lawan Rayo ya, bahkan kayak sempat nggak menang gitu dalam semusim lawan Rayo. Tapi kalau Rayo, itu gue nggak terima karena Rayo tuh kayak yang mainnya nyebelin, nggak enak ditonton, bikin bosan pertandingan. Sehingga ketika kita nonton, udah mah kita nggak bisa menang, Rayonya nyebelin. Tapi kalau Rayo main kayak tadi, terus Barcelona imbang atau justru Barcelona kalah, gue ikhlas loh. Gue kayak emang bagus mainnya. Emang gila lu gak ngelihat lawan, Barcelona tetap di press di atas, high defensif main di menit-menit awal. Ya, ini apresiasi pertama terhadap Rayo. Keren Rayo, makanya 2 tahun terakhir apalagi ketika pas Radamel Falcao di situ ya. Rayo tuh kayak di 15 ke bawah, finishnya di akhir-akhir gitu, di nggak klub papan tengah juga tapi ke bawah gitu. Cuma Rayo yang sekarang Rayo yang peringkat 6. Dan Rayo yang beda, Rayo yang berubah. Jadi gue seneng kalau semua tim, enggak semua, agak susah ya. Ya tim-tim La Liga minimal kayak Rayo lah, cara ngelawannya kayak kalah mah ya udah kalah gitu. Cuma kalau menang atau imbang ya udah keren Rayo menurut gue. Oke, sekarang kita ke Barcelona. Nah ini nih, Barcelona mode tarkam tapi ke puncak klasmen. Ya. Banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol. Barcelona kurang klinis. Kalau misalkan Barcelona itu klinis, ya dia perfect dalam melakukan finishing. Itu Pedri udah asis banyak gitu. Ratusan itu Pedri itu bisa, wah lebay sih itu. Tapi itu yang gue lihat. Ya, kalau misalkan bola-bola, gue cukup setuju dengan adjustment Hansi Flick. Kalau misalkan Rayo lagi numpuk di belakang, ya udah jajal aja bola atas, bola sundulan, jajal aja kita main dari set piece gitu. Itu udah berhasil dilakukan gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada peluang, tapi nggak ada on target yang membahayakan. Cuma ya enak aja gitu, variasi aja. Kalau buntu jalur darat, jalur udara harus dicoba. Nah, pemain kayak Pedri meliak-liuk. Gue kadang ngerasa sayang kalau Pedri itu terlalu jauh dari gawang lawan. Karena apa? Lu semalam nonton Pedri, ya,
Ketika nyerang ada Pedri, ketika bertahan Pedri yang ngambil. Sampai satu stadion teriak Pedri, Pedri, Pedri. Gue ngerasa ini nggak lebay, tapi emang udah layak dia digituin. Dia master class menurut gue. Pedri ini bukan di level pemain yang jago. Stop bilang Pedri ini jago. Pedri itu berkelas. Ya nanti gue bahas apa bedanya berkelas dengan jago. Nah, udah nih Pedri aja, man of the match Pedri. Dan apresiasi gue buat Szczęsny ya, dia ada double save yang gue ngerasa ngelihat udah jarang, gila. Kapan kita terakhir ngelihat kiper Barca double save gitu? Dulu paling Claudio Bravo tuh waktu masih ada MSN di situ. Nah, beberapa kali offside memang Rayo, cuma ada beberapa kali juga yang lepas dan bikin bahaya. Ya karena Rayo juga tahu gimana cara nyerang Barcelona. Dia itu beberapa kali gue melihat dia mulai melakukan sprint sebelum garis tengah. Dan bola dilempar ke arah White, entah kiri atau kanan, flanknya lari. Apalagi back nomor 2 ini gue apresiasi banget, bagus banget. Bahkan kiper Rayo juga bagus banget. Itu yang bikin bahaya. Nah kita ke Barcelona nih. Lini belakang sebenarnya cukup aman, cukup bagus. Apalagi ada Wojciech Szczęsny di situ. Gue nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh Iñaki Peña kalau Szczęsny sekarang udah selain bisa double save, udah menyelamatkan bola-bola yang krusial, bola-bola yang harusnya gol jadi nggak gol, tapi dia juga udah bisa passing. Gue nggak tahu si harus gimana tuh si Iñaki Peña ya. Stegen juga bisa kegeser kalau kayak gini. Nah, itu ada beberapa kali save tuh Szczęsny tuh. Kubarsi aman, Inigo Martinez bagus banget. Bahkan 3 player itu ya, Pedri, Szczęsny dan Inigo yang terlalu menonjol pada malam itu. Nah, Balde ya biasa, Soso, Balde, Hector Fort bagus buat gantiin Konde. Lini tengah ya. Oke, kalau misalkan kalau lu lihat nih, kalau lu mau berani buka data, lu lihat deh head map kedua pemain antara Pedri dan De Jong. Itu udah banyakan Pedri. Maksud gue nggak bilang De Jong jelek, cuma lu ketutup Pedri dan sempat beberapa kali momen Pedri doang yang kerja. Emang lagi on banget nih orang. Cuma ya minimal ngimbangin lah De Jong lah. Jangan terlalu jauh levelnya sama Pedri. Itu yang terjadi. Pedri umpan long lob, bola lob bisa, bola datar bisa, semua bisa dilakukan sama Pedri. Tapi lagi-lagi finishing yang menjadi kendala Barcelona di lini depan. Ya ini kalau nggak penalti sih kalah Barcelona tuh harusnya tuh. Nah, setelah gol penalti, akhirnya Barcelona ya sama kayak Rayo Vallecano. Dia hanya bisa oper passing. Ada 2 bahkan peluang di babak kedua yang Pedri melakukan pressing, Lamine Yamal, Ferran Torres malah buyar. Nah, babak pertama apa kendala Barcelona di babak pertama? Gue kasih tahu nih ya. Sorry to say buat fans Gavi. Ketika Barcelona mau mendominasi dan Gavi ditaruh di attack midfield, gue ngerasa gak cocok. Kecuali Barcelona tuh dalam keadaan counter attack, Barcelona tuh pengen bikin pressing, gak bisa. Barcelona mendominasi, gak bisa. Di antara attack midfield atau gelandang yang ada di Barcelona, keunggulan Gavi hanyalah berjiwa warrior atau gerasa kerusuk. Gue gak tahu gerasa kerusuk keunggulan apa enggak. Dan kalau buat pressing oke lah. Dan lu harus akuin, gue juga ya, maksud gue harus mengakui bahwa Gavi ini dari semua gelandang tengah atau gelandang serang Barcelona, Gavi doang yang kontrolnya kurang becus. Gavi doang yang kalau dribble bola mental-mental. Gavi doang yang kalau megang bola kurang tenang. Pablo Torre karena gak dapat kesempatan. Gue yakin lebih tenangan, lebih kaleman si Pablo Torre buat bangun serangan. Dani Olmo ya kelas lagi dia. Ya sentuhannya kelas, decision makingnya juga bagus banget. Fermin Lopez lagi bagus di situ. Lu mau adu sama siapa? Gavi ini fundamentalnya itu paling bawah di antara gelandang-gelandang Barcelona yang lain. Tapi kalau untuk melakukan pressing, untuk melakukan cywar, untuk merusak ritme lawan, Gavi bagus. Ya, jadi gue ngerasa Lewa sedikit bingung dengan keberadaan Gavi di situ. Gavi juga tidak terlalu berkontribusi banyak, hanya mendapatkan kartu kuning. Setelah itu ditarik karena gue nge-tweet ya,
si baca nih si Hansi Flick, Gavi nggak aktif, tolong ditarik. Ada tweet gue di situ di X. Langsung ditarik babak kedua, masukin Olmo, main ya lebih fluid lagi lah, nggak sekaku ada Gavi gitu. Ya, jadi gue nggak bilang Gavi pemain jelek. Keunggulan Gavi hanyalah dia lebih berani pressing, dia lebih berani duel berjibaku. Cuma untuk kayak kontrol bola, keputusan, passing, bahkan cetak gol, masih ada Fermin Lopez, masih ada Olmo, masih ada Pablo Tor. Tinggal pilih tuh. Belum lagi Rapinya ke tengah nanti kalau Barcelona beli wing. Susah buat Gavi nih, karena Pedri udah terlalu susah buat digeser. Belum Casado, belum Bernal sembuh. Ya. Itu yang menjadi kendala di babak pertama. Walaupun gue tahu niatnya taruh Gavi di AMF itu bikin overload atau mau menangin jumlah pemain. Tapi jumlah pemain udah kalah dan Barcelona juga gak bisa ngebongkar. Jadi itu kendala Barcelona di babak pertama menurut gue. Nah di babak kedua, aduh peluang-peluang Lamine Yamal gue gak tahu. Lagi kayaknya ini penampilan Lamine Yamal terjelek deh. Ya kemarin-kemarin dia walaupun kontrol salah-salah, passing salah-salah, kayak masih ada gitu, kayak entah tiba-tiba assist atau ngelotin pemain liak-liuk. Dia bisa, ini kayak nggak bisa semua Lamine Yamal. Ya kalau Lamine Yamal gue masih wajarin lah, masa main bagus terus. Pedri nih, gila setiap match bagus terus. Nah itu yang terjadi. Ada dua hal yang krusial yang terjadi, yaitu penalti yang didapatkan Barcelona. Itu secara peraturan atau secara sampel-sampel yang udah ada, itu memang penalti ditarik. Ya, itu penalti ditarik sangat mengganggu, bahkan sampai menjatuhkan pemain di kotak penalti. Itu penalti. Nah, lalu sebenarnya gol gak bang? Si Rayo Vallecano offset gak bang? Kalau offset itu enggak. Cuma yang jadi masalah bukan offsetnya, yang menjadi masalah adalah striker dari Rayo Vallecano itu mengganggu pergerakan atau menutup pergerakan dari Inigo Martinez. Karena mungkin kalau dia first touch langsung shoot, langsung gol gitu, itu jaraknya masih jauh. Ini kan dikontrol dulu, dibelokin dulu ke kiri. Jadi ada dua langkah yang memutus pergerakan dari si Inigo Martinez. Ya, yang mungkin kalau tuh nggak ada striker di situ bisa aja kerebut karena bolanya belok ke kiri mendekat ke Inigo Martinez. Alah, emang lu tahu dari mana sih itu ada landasan hukumnya gak? Wah ada. Gue bacain, pemain yang bergerak dari atau berdiri di posisi offside menghalangi lawan. Nah karena nih si strikernya itu offside dan mengganggu pergerakan lawan menuju bola, ini adalah pelanggaran. Ini adalah pelanggaran. Dan offside juga, hal itu berdampak pada kemampuan lawan untuk bermain atau menantang bola. Jika pemain bergerak ke arah lawan dan menghalangi kemajuan lawan, misalnya menghalangi lawan, pergerakan tersebut harus dihukum berdasarkan hukum 12. Ya. Pemain yang berada dalam posisi offside bergerak ke arah bola dengan maksud memainkan bola dan dilanggar sebelum memainkan bola atau mencoba memainkan bola atau menantang lawan untuk merebut bola. Pelanggaran tersebut dihukum karena terjadi sebelum pelanggaran offside. Tuh. Terakhir nih, pelanggaran dilakukan terhadap pemain yang berada dalam posisi offside yang sedang bermain atau mencoba memainkan bola atau menantang bola untuk merebut bola. Nah, pelanggaran offside tersebut dihukum karena terjadi sebelum pelanggaran tersebut. Ya, jadi clear itu sebuah pelanggaran. Ya, jadi yang cetak gol memang gak offside, tapi lawan bergerak pertama, strikernya itu bergerak dan offside. Tapi ketika lawan pemain yang onside itu datang, striker yang offside tadi menghalangi si Inigo Martinez. Udah jelasin tuh, cari sendirilah, gue lagi mau bahas Barcelona. Nah, sekarang kita bahas siapa aja yang key player di situ. Oke, ini masuk segmen kedua. Gue juga mau nanya sama kalian siapa aja key player di situ. Menurut gue tadi udah gue sebut Pedri, Szczęsny dan Inigo Martinez. Ya, ini Pedri nyawa banget nih bro di lapangan bro. Ya, kalau lu bilang Pedri pemain jago, stop bilang Pedri pemain jago. Pedri pemain berkelas. Apa emang bedanya jago yang berkelas? Jago tuh ya bakat. Jago tuh kayak disuruh ngelewatin orang bisa, ngelewatin orang, disuruh nendang, tendangannya akurat bisa, disuruh liak-liuk gitu, lari kenceng bisa. Itu jago. Dan pemain yang jago itu muncul tidak konsisten.
Ya, tapi diberi keputusan, ketika melakukan keputusan dia masih bingung dan inkonsisten. Makanya pemain yang jago itu muncul sangat terlihat di beberapa momen-momen tertentu atau di beberapa match-match tertentu. Tapi kalau pemain yang berkelas itu dia selalu konsisten, dia itu selalu stabil, dan hal yang dilakukan oleh pemain berkelas itu selalu bermanfaat buat permainan. Dia bisa leading the game, dia bisa ngelit di tengah, dia bisa membaca permainan, dia bisa membaca situasi, visi misinya bagus. Ya, jadi bukan yang bisa gojek 1 2 3 orang. Enggak. Jadi gue ngerasa jago itu masih berada di bawah berkelas. Kalau berkelas, ya dia bisa gocek, dia bisa passing, dan keputusan-keputusan yang diambil itu keputusan yang sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat. Ya, kalau jago lu bisa rabona di tengah ngelewatin orang, lu bisa muter-muter di tengah ngelewatin orang, tapi manfaatnya apa? Ya, sementara kalau berkelas, setiap match dia bisa menjadi tumpuan, setiap match dia bisa menjadi clutch player, key playernya pasti dia yang bisa menjadi pembeda. Karena apa? Karena keputusan-keputusannya. Pedri ada di situ. Ya, makanya sering kalau misalkan ditanya siapa GOAT sebenarnya, ini apa ini? Pemain-pemain bola, pemain-pemain bagus, pemain-pemain bintang yang udah diakui dunia, dia pasti bilang dua-duanya pemain hebat. Ya, tapi pemain si A ini berada di level yang berbeda. Maksudnya ada di level berbeda itu adalah kelas, berkelas. Ya, dia konsisten, dia seperti itu terus. Dia bisa lebih dari pemain-pemain yang jago. Nah, 3 pemain yang itu. Siapa aja yang lagi busuk bang tadi malam? Wah, banyak. Lewa busuk, Yamal busuk, Ferran dateng nggak berbuat banyak, Rapinya busuk, De Jong lumayan, belakang lumayan. Udah 3 orang itu aja yang kayak nggak kesian sama Pedri. Itu ya. Kalau menurut kalian siapa guys? Jadi kalau menurut gua ratingnya ya kalau dari 1 sampai 10 kayak Pedri 93 gitu, si ini 92, Szczęsny 91, si Inigo Martinez, selebihnya kayak Lewandowski karena gol ini 80 lah, Lamine Yamal 65, Rapinya 65 itu. Siapa lagi yang main tuh babak kedua tuh? Gerard Martin nggak terlalu banyak, Gerard Martin, si Hector Ford 70 bagus dia awal-awal dia. Kubarsi 70, Balde 70, kayak gitulah. Yang lagi on, yang lagi off 65 semua. Kalau menurut kalian gimana? Udah. Wah, 3 segmen 22 menit. Oke, guys. Selamat berada di puncak. Buat fans Barcelona, nikmatinlah hari-harimu ya dengan udara yang sejuk, udara yang dingin, dengan wajah yang segar, dengan wajah yang bersinar. Ya, dan kabar sedih lagi timnas Indonesia U20 kayaknya goodbye buat Piala Dunia karena kalah lawan Uzbekistan. Juara bertahan memang. Dan ya, sampai ketemu di Liga Champions nanti Rabu Kamis ada, dan di match-match Barcelona berikutnya. Oke, segitu aja dulu. Afif Safi, terima kasih buat kalian yang suka sama merchandise gua, yang udah beli, terima kasih semua. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos.